Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Surata Syarif. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan sedikit memaparkan bagaimana caranya menjadi seorang wirausahawan digital. Baik, sebelum masuk ke poin inti, mari kita melihat dulu pengertian daripada kewirausahaan itu sendiri. Ya, baik. Secara pengertiannya, kewirausahaan adalah kemampuan mengubah setiap peluang menjadi tantangan yang bernilai ekonomi. Nah, saat kemampuan ini disinergikan atau digabungkan dengan kompetensi di bidang digital, maka lahirlah kemampuan wirausaha di bidang teknologi yang lazim dikenal dengan istilah technopreneurship. Oke. Yang mana technopreneurship ini itu merupakan gabungan dari dua kata. Yang pertama techno, yang berarti teknologi, kemudian entrepreneurship, ya, yang bermakna orang atau kelompok yang rela mengorbankan kemampuannya untuk mencari laba di bidang penjualan, gitu kan. Oke. Baik, sekarang kita memasuki ke poin inti, yaitu bagaimana caranya kita bagaimana caranya sih menjadi seorang entrepreneurship di bidang digital, ya, bagaimana caranya berjualan di bidang digital. Dalam kesimpulan saya sendiri bahwa ada 3 poin besar, gitu kan, dalam mencapai hal ini, yaitu pertama, menggali ide bisnis dan prinsip dasar berbisnis. Kemudian yang kedua adalah membuat studi kelayakan usaha atau SKU. Dan yang ketiga adalah strategi pemasaran online. Baik, tantangan pertama bagi seorang wirausahawan ketika ingin memulai bisnisnya itu adalah mencari peluang atau mencari ide bisnis, ya, peluang bisnis, yang dimana peluang ini menganalisis apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini adalah poin pertama yang penting bagi seseorang yang ingin memulai karirnya di bidang bisnis. Kemudian poin yang kedua adalah seorang pembisnis atau seorang entrepreneurship itu harus memiliki dasar-dasar bisnis. Di antaranya adalah minat terhadap bisnis, kemudian memiliki visi dan misi, memiliki kemampuan kepemimpinan, juga memiliki relasi, gitu kan. Ya. Baik, kemudian poin yang kedua yaitu itu tadi poin yang pertama mengenai dasar pertama yang dimiliki itu adalah apa? Peluang bisnis. Kedua, prinsip dalam berbisnis. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah studi kelayakan usaha atau SKU. Ya, setelah kita memiliki ide peluang untuk bisnis, kemudian kita mempunyai prinsip-prinsip berbisnis tersebut, maka aspek-aspek yang kita miliki selanjutnya atau kita gali selanjutnya adalah kita harus menelusuri atau mengetahui aspek pasar, ya, bagaimana kondisi pasar, situasi pasar, di mana kita akan berjualan, gitu kan. Nah, ini wajib kita ketahui, ya. Itu yang pertama. Kemudian aspek teknis dan produksi juga, gitu kan, harus kita perhatikan. Kemudian aspek manajemen, kita harus bisa mengatur barang masuk, barang keluar, untung ruginya berapa, gitu kan. Itu harus kita perhatikan. Kemudian aspek keuangan juga, aspek hukum dan perizinan, ya, yang tentunya dalam masalah berbisnis juga tidak segampang yang kita kira. Kita ingin berbisnis kemudian mendirikan perusahaan langsung berbisnis, tidak, tapi ada peraturan perizinan dari negara, gitu kan, ya, dan ini sangat membantu terhadap berdirinya atau itu tadi poin yang pertama mengenai dasar pertama yang dimiliki itu adalah apa? Peluang bisnis. Kedua, prinsip dalam berbisnis. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah studi kelayakan usaha atau SKU. Ya, setelah kita memiliki ide peluang untuk bisnis, kemudian kita mempunyai prinsip-prinsip berbisnis tersebut, maka aspek-aspek yang kita miliki selanjutnya atau kita gali selanjutnya adalah
kita harus menelusuri atau mengetahui aspek pasar, ya, bagaimana kondisi pasar, situasi pasar, di mana kita akan berjualan gitu kan. Nah, ini wajib kita ketahui, ya. Itu yang pertama. Kemudian aspek teknis dan produksi juga gitu kan, harus kita perhatikan. Kemudian aspek manajemen, kita harus bisa mengatur barang masuk, barang keluar, untung ruginya berapa gitu kan. Itu harus kita perhatikan. Kemudian aspek keuangan juga, aspek hukum dan perizinan, ya, yang tentunya dalam masalah berbisnis juga tidak segampang yang kita kira. Kita ingin berbisnis kemudian mendirikan perusahaan langsung berbisnis, tidak, tapi ada peraturan perizinan dari negara gitu kan, ya, dan ini sangat membantu terhadap berdirinya atau keberlanjutannya bisnis kita. Yang selanjutnya adalah terakhir dari segi SKU adalah aspek lingkungan. Kita juga harus memperhatikan lingkungan. Ini mungkin nggak kita berjualan di sini atau mendirikan bisnis di sini. Oke. Baik, yang strategi terakhir adalah poin besar terakhir yang ingin saya sampaikan adalah strategi pemasaran online. Nah, bagaimana strategi pemasaran online? Itu ada beberapa poin, ada 6 poin loh. 6 poin yang akan saya sampaikan. Pertama, menyiapkan profil bisnis dan produk yang meliputi nama usaha, logo, foto usaha, nomor kontak, daftar produk, layanan, foto produk, informasi lainnya yang dimiliki bisnis kita dan penting untuk diinformasikan kepada publik. Jadi strategi digital yang pertama itu adalah profil bisnis kita, ya. Kemudian yang kedua adalah di online itu kita dapat memanfaatkan fitur Google Maps yang dapat membantu menampilkan informasi-informasi penting dari bisnis yang kita jalani. Ya, kemudian yang ketiga adalah menggunakan fitur pengiklanan di Facebook atau Instagram yang membantu menyebarkan produk kita ke setiap pengguna daripada Facebook atau Instagram tersebut. Yang mana kita ketahui gitu kan, Facebook, Instagram ini pengguna itu banyak gitu kan. Bukan hanya di sekitaran lingkungan Indonesia aja, tapi bisa menyebar ke luar negeri. Makanya ini sangat penting gitu. Kemudian adalah menggunakan memenangkan persaingan ketat melalui search engine optimizer atau SEO, yang bisa disingkat SEO, yang mana ini akan menampilkan nantinya tuh jika produk kita dicari di Google gitu kan. Nah, di Google ya, dalam bahasa kita di Google. Maka kalau persaingan kita menang, maka ketika orang mencari misalkan baju koko khas Palembang misalkan. Nah, itu kalau ya, kita menang dalam hal ini, itu akan ditampilkan di bagian paling atas gitu kan, ya. Itu yang disebut dengan SEO. Kita harus bisa memenangkan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, membuat website atau blog yang menjadi laman untuk memberikan informasi seluas-luasnya mengenai profil usaha, kontak, produk, testimoni, portofolio, dan informasi lainnya yang dapat dibagikan kepada calon pelanggan. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah memanfaatkan fitur digital untuk mengembangkan bisnis. Di antaranya adalah ada 4 poin. E-commerce itu adalah seperti aplikasi Lazada, Shopee, kemudian Tokopedia gitu kan. Nah, itu menjadi peluang bagi kita untuk berjualan di sana. Kemudian mobile banking yang memudahkan pembayaran gitu kan, tanpa harus datang ke orangnya atau tanpa pergi ke bank, dan cukup dengan HP gitu kan. Kemudian online chatting, ya, yang mana ini sangat penting untuk berkomunikasi antara pelanggan dengan pembisnis gitu kan, dengan menggunakan WA gitu kan, atau Telegram atau lain gitu ya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat bagi ikhwas semuanya. Dan hal terpenting yang saya tekankan dalam berbisnis adalah jangan berbohong terhadap barang yang kita miliki. Kita punya uswah tertinggi dalam masalah berbisnis, yaitu Rasulullah SAW, yang mana beliau berbisnis dengan jujur, tidak berbohong,
dia mengatakan barangnya jelek, kalau memang jelek gitu kan, kurang bagus atau memiliki kekurangan, dia katakan gitu kan. Jangan takut barang kita tidak laku sehingga kita berbohong terhadap barang kita. Ingat, kita harus jujur. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.